Oke, sobat frontal, selamat datang di channel yang super super frontal. Oke, di sini kita akan membahas yang tidak untukmu. Nah, gini. Dari judulnya mungkin sudah jelas, sudah sedikit tamparan buat kita ya masing-masing gitu ya kawan-kawan ya. Yang udah pasti tidak untuk kita, seharusnya ya jangan terlalu kita paksain dan jangan terlalu kita ambil pusing, atau ya kita seakan-akan bisa jadi kayak apa ya, terlalu pacu atau terlalu apa ya, kalau misalnya bahasanya itu apa kira-kira ya. Pokoknya kita yang udah jelas bukan untuk kita, tapi kita tetap memaksakan gimana caranya biar dia tuh bisa untuk kita gitu kan, bisa kita miliki lagi gitu kawan-kawan ya. Nah gitulah kira-kira ya kan. Nah jadi kalau memang udah jelas yang bukan untuk kita, harusnya ya kita cuma bisa nerima keadaan seperti apapun itu ya, walaupun awal-awal memang agak susah, agak berat dan agak, ya aku paham lah, aku paham posisi kita sama-sama, karena aku juga mungkin membilangkan gini bukan berarti seakan-akan aku tidak pernah merasakannya, pernah juga kawan-kawan. Justru karena aku pernah merasakannya, jadi mari kita bahas di sini ya. Oke, bagaimana jika dia yang paling kalian aminkan dalam doa kalian bukan orang yang paling ingin Tuhan izinkan bersama kalian? Nah, gimana ya? Jika ya kita throwback ke mungkin pernah aku bahas di video sebelumnya. Ketika kita pun sedang berdoa larut-larut malam, kemudian mungkin sepanjang hari atau sepanjang ibadah kita ya, sepanjang sholat kita tuh selalu berdoa kepada Tuhan kita untuk mengaminkan yang enggak untuk kita menjadi untuk kita gitu. Sementara ya Tuhan tetap ya itu enggak untukmu gitu loh. Ya udahlah, jangan terlalu dipaksakan kali. Aku punya rencana yang baik ke depannya untukmu mungkin ya gitu. Jadi buat kawan-kawan jangan terlalu, nggak apa-apa, berusaha boleh, apalagi ya, kayak berjuang boleh, kemudian kalian tetap sholat silahkan, itu baik, kalian tetap ibadah lanjutin aja, walaupun doa-doa kalian belum terrealisasi lah gitu mungkin ya kawan ya. Dan bagaimana bila nama yang kau sebutkan di sepertiga malam kalian di sepertiga malam cuy, bukan nama yang ingin Tuhan satukan dengan kalian. Jadi ya sama ya itu konsepnya kayak yang aku bilang tadi. Ya tetap aja walaupun kalian kayak mungkin lebih keras lagi di sini usahanya, itu yang kita bahas ya kawan-kawan ya, itu maksud aku. Jadi oke lah, mungkin kalian berpikir kalau aku bangun di sepertiga malam kemudian menjalankan ibadahku kayak sholat kan gitu, apakah doaku bakal langsung terkabul gitu kan, apakah semua keinginan aku bakal terwujud kan gitu kawan-kawan ya kan konteksnya. Nah jadi bukan sementang ya, kayak ada argumen seperti itu gitu kawan-kawan. Jadi kawan-kawan berusaha gitu, kawan-kawan optimis, kawan-kawan tetap saking apa ya, ingin memiliki dia lah gitu, yang udah jelas-jelas nggak untuk kalian. Jadi kalian bangun di sepertiga malam melakukan sholat gitu. Tapi ya itu tadi, ya kalau memang Tuhan nggak bisa menyatukan kita dengan dia, ya kita bisa bilang apa gitu kan. Bagaimana kalau dia bukan jodoh kita gitu. Terus ada pertanyaan, apakah itu semua bakal sia-sia? Jawabannya adalah enggak kawan-kawan. Itu semua nggak bakal sia-sia kok. Itu semua tetap ada baiknya ke kalian. Artinya gimana ya? Feedback ke kalian tuh, ke kalian pribadi tuh ada gitu. Ya, dengan cara kalian bangun terus melakukan ibadah gitu kan. Iya, itu kan bisa jadi menambah pahala kalian, menambah amal kalian, dan mungkin bisa jadi membuat hati dan pikiran itu kalian itu bisa lebih tenang, lebih jernih gitu kan. Dan kalian bisa lebih mengontrol emosi kalian ke depannya gitu ya kawan-kawannya. Bukan berarti kayak percuma aja dia nggak jodohku, buat apa? Bukan kayak gitu. Jadi ya tetap ada baiknya, tetap ada hikmahnya buat kita. Itulah dia kawan-kawan kira-kira. Jadi jangan berhenti melakukan walaupun mungkin kalian udah tahu atau memang udah ada garis keras bahwasannya bukan dialah jodoh kita gitu, tapi kalian terus kayak down ataupun mensudahi semua bukan rencana ya, apa sih namanya,
apa sih yang tadi aku bahas, aduh lupa aku, aduh perjuangan, aduh ngomong gitu aja susah. Ya gitu, mungkin perjuangan yang lain-lain bisa kalian stop ya kawan-kawannya. Contoh kayak mungkin terus mengejar dia secara duniawi ya, atau mungkin masih minta tolong ke teman-temannya atau teman-teman kalian untuk mempersatukan kalian sama dia gitu kan. Ya mungkin kalau untuk segi perjuangan itu bisa di stop, atau yang lainnya kayak kepoin dari sosial media, atau ngechat-ngechat atau ya sebagainya lah gitu kan. Nah itu mungkin bisa di stop ya kalau konteks perjuangannya seperti itu ya kawan-kawannya. Tapi kalau perjuangan yang kayak aku bilang mengenai ibadah itu jangan di stop. Anggap aja itu kita memang beribadah kepada Tuhan kita beramal gitu. Oke, nah jadi pada akhirnya nggak akan ada yang mampu dilakukan selain menerima gitu kan. Jadi kita cuma bisa menerima. Artinya ketika kita udah melakukan perjuangan yang kayak ke mana ya, ke bukan ke duniawi ya, ibaratnya kayak ya itu tadi lah, kita bangun di sepertiga malam, kita sholat, kemudian nggak pun di sepertiga malam, di sholat wajib kita berdoa selalu gitu kan. Alhasil ya memang nggak jodohnya, ya kita cuma bisa nerima. Nah itu tadi aku bilang sama kalian, pasti kalian bisa lebih tenang, bisa lebih jernih, bisa lebih mengontrol emosi, dan bahkan bisa lebih menerima keadaan dan juga kenyataan. Pasti kawan-kawan, itulah dia hikmahnya gitu kawan-kawan ya. Nah nggak ada yang dapat diperbuat selain apa ya, kayak melapangkan dada gitu. Jadi kayak mimpi-mimpi yang udah kita rangkai, udah kita angan-anganin lah gitu sama dia, terus kayak keinginan-keinginan kita untuk hidup bahagia sama dia, ya kita harus rela kalau itu semua pupus, digerus pahitnya realita gitu kawan-kawan. Jadi ya kita nggak bisa melawan takdir, tetap kita nggak bisa melawan takdir. Ya kalau memang udah realitanya seperti itu, ibaratnya memang udah ketetapan jalan hidup kita tuh seperti itu. Artinya gini kawan-kawan, bukan berarti Tuhan itu jahat sama kita, enggak. Bukan berarti Tuhan enggak mengizinkan kita sama dia. Oke, secara apa ya? Secara naluri kita, secara logika ataupun perasaan kita, ya kita udah cocok klop sama dia. Aku pengen sama dia Tuhan gitu mungkin ya. Aku pengen kali hidup berdua sama dia selamanya gitu. Aku pengen milikin dia pokoknya lah gitu. Ya, ya mungkin kita hanya bisa apa ya, berpikir atau mengatakan akan hal itu dengan konteks nafsu ya. Kalau aku pribadi ya kawan-kawan, itu konteks nafsu. Kita sebagai manusia, apa sih awal yang kita rasakan ketika kita cocok sama orang tersebut? Pasti kan kayak mulai dari perasaan, aku nih cocok sama dia gitu. Terus timbul benih-benih, mungkin benih-benih cinta tuh awalnya udah timbul gitu kan, pelan sampai akhirnya besar. Nah itu tadi kawan-kawan, pasti kan didasarin, oke lah, didasarin perasaan. Kalian mungkin ada yang membantah, enggak kok. Tapi nggak bisa kita pungkiri kawan-kawan. Kenapa bisa aku bilang nafsu? Sejak awal kita kenal sama dia, nggak usah munafik, aku juga seperti itu. Pasti yang kita lihat adalah tampangnya seperti apa, rupanya seperti apa. Kita kesampingan itu, oke nggak apa-apa kita kesampingan. Pasti kita lihat sikap dan sifatnya seperti apa, gimana perlakuan dia ke kita. Aku ulang ya, pasti kita melihat sifat dan sikapnya kepada kita. Seperti apa dia memperlakukan kita, seperti apa dia nge-treat kita, gitu kan. Pasti kawan-kawan, itu semua dilihat dari mana? Kalau nggak dari indera kita, indera awal ya pasti mata lah kita melihatnya kan gitu. Itu dari mana kawan-kawan? Pasti dari nafsu. Itu yang aku konteks garis, yang perlu digaris bawahin ya kawan. Bukan berarti kayak nafsu yang aku maksud itu kayak apa ya, nafsu yang konteksnya negatif atau yang nggak sepemikiran yang kayak kalian pikirkan gitu, mungkin nggak ya kawan-kawannya gitu. Tapi kalau ada yang sepemikiran dan paham dengan maksud aku ya artinya kalian udah paham gitu. Jadi ya udah, dalam arti coba kita cari ke ranah lain. Gini loh, gini contoh, aku kasih contoh nih ya. Kalian suka sama nasi padang gitu, karena kan nasi padang mungkin kebutuhan kita juga ya untuk makan sehari-hari gitu kan, kayak makanan pokok juga gitu bisa jadi ya. Nah ketika kalian suka nasi padang di suatu toko, di suatu tempat gitu kan, ya mungkin kalian udah sering singgah, udah sering mampir ke sana, udah sering membelinya gitu kan. Dan suatu hari
nasi padang itu tutup, walaupun nggak tutup selamanya tapi kayak tutup entah 3 hari gitu kan atau 1 hari gitu. Apa yang bakal kalian lakukan? Otomatis kalian bakal mencari nasi padang di toko lain kan gitu, di rumah makan lain kan gitu. Nah, ketika kalian mendapatkan nasi padang yang kurang memuaskan, ya otomatis ketika besoknya nasi padang yang kalian biasa datangin itu masih tutup, pasti kalian bakal nyari nasi padang yang lain. Walaupun kalian sebelumnya udah mencari tapi kurang cocok, pasti yang kurang cocok tuh nggak bakal kalian datangin lagi, tapi kalian mencari yang rumah makan lain. Sampai gitu, pokoknya gitu-gitu aja seterusnya, sampai dimana kalian betul-betul menemukan nasi padang yang setara enaknya, atau nasi padang mungkin bahkan lebih enak dari tempat yang kalian biasa datengin gitu kawan-kawan. Nah, artinya ketika di satu tempat kita tidak nggak bisa berbuat apa-apa gitu kan nggak mungkin kalian datang ke rumah makan yang biasa kalian datengin tapi dia tutup kan nggak mungkin kalian gedor-gedor, bu atau pak gitu kan, buka dong, ayo dong. Main yuk, nggak nggak kayak, ayolah buka, aku lapar nih, lapar kali aku sumpah, udah mau mati nih, cepet lah gitu, kalau nggak sini aku lah yang masak gitu kan, nggak mungkin gitu kan, nggak mungkin kita paksa. Itu kesannya mungkin udah aneh, jangankan ke pemiliknya, orang-orang melihat kita tuh aneh gitu kalau kita tetap memaksakan. Nah, seperti itulah kira-kira gambarannya kawan-kawan. Maka yang kita lakukan yang seperti aku bilang tadi gitu gambarannya. Jadi buat kalian bukan berarti itu adalah titik akhir bagi kalian, enggak gitu. Masih banyak di luar sana yang perlu kalian datengin, bukan cicipin ya. Kalau cicipin mungkin konteksnya ke makanan tadi. Cuman kalau ke sini bukan cicipin dalam arti kayak kalian perlu jelajahin nih orang-orang yang ada di muka bumi ini seperti apa gitu. Ya kalau memang di satu sisi dia orang yang pertama kita inginkan nggak cocok, ya coba kita cari yang lain gitu. Bukan nggak cocok sih, maksudnya nggak diizinkan gitu kan, nggak jodohnya, ya coba kita cari yang lain. Mungkin kita bisa cari yang memang dijodohkan, sebaik dia atau bahkan lebih baik dari dia, atau bahkan ini bisa jadi kawan-kawan ya, lebih buruk dari dia. Bisa jadi. Artinya ketika kita mendapatkan jodoh atau orang yang yang Tuhan kasih ke kita itu orang yang lebih buruk dari apa yang kita ingin miliki dari awal, bukan berarti Tuhan juga menjerumuskan atau seakan-akan ingin membuat kita hancur. Enggak kawan-kawan, gini ya, kalaupun kita dapat orang yang lebih buruk mungkin ya daripada yang kita inginkan, mungkin Tuhan punya rencana baik untuk kita, atau Tuhan mempercayain kita nih gitu kan. Seakan-akan gini ya, ini seakan-akan bahasanya itu seperti ini. Tolong ya, ini aku titipkan ke kamu, kamu adalah orang yang baik untuk bisa membuat orang ini lebih baik. Nah gitu kawan-kawan. Jadi kayak Tuhan nitipkan ke kita gitu loh. Oke, dia mungkin orang yang jahat atau orang yang gak baik. Nah, kita lah dititipkan ke kita, karena kita yang bisa merubahnya. Kita yang bisa membuat dia lebih baik, karena kita yang bisa merubah dia gitu kawan-kawan. Mungkin. Jadi jangan seakan-akan kalian beranggapan, ada apa sih sama Tuhan gitu. Apakah aku seburuk ini? Apakah dosa-dosaku banyak sehingga aku dititipkan dengan orang yang seperti ini? Enggak gitu. Jadi yang perlu kalian garis bawahin itu mungkin yang aku bilang tadi ya kawan-kawan. Karena setiap sepasang kekasih, aku percaya sih masing-masing di satu pihak ada yang memiliki kekurangan. Aduh, aku ngomong belepotan nih. Ada yang memiliki kekurangan yang mana kekurangan itu bisa ditutupin sama si pihak yang lain gitu di dalam satu pasangan itu aku percaya sih kawan-kawan. Jadi buat kalian ya udahlah, coba sama-sama kita jalin aja dulu hidup nih kan gitu. Dan ternyata dalam waktu yang nggak lama, memang nggak lama lah gitu, nggak akan pernah bisa menjadi jaminan untuk selamanya. Kemudian kayak berjanji lagi gitu, berjanji untuk tidak berpisah gitu kan, untuk nggak bakal stop lah gitu mungkin ya. Memang gak akan pernah bisa menjadi jaminan perasaan gak akan berubah. Nah gitu. Jadi gak akan menjamin juga sih memang kalau untuk kita pribadi perasaan kita ke orang tersebut
berubah gitu, nggak jaminan. Karena kenapa bisa aku bilang kayak gini ya kawan-kawan, karena itu tadi aku bilang lagi sama kalian, karena aku pernah merasakan banyak kali karenanya nih. Ya itu tadi, karena aku juga kan karena lagi ya pokoknya apa ya, aku juga pernah merasakan, makanya aku bisa ngomong seperti ini kawan-kawan. Artinya ketika ketika kita udah menjalin hubungan dengan orang baru, ya entah itu lebih baik dari dia atau yang setaraf sama dia atau lebih buruk dari dia, ya bisa aja sih ada perasaan kita ke dia tuh masih nimbul, masih ada, itu bisa aja sih gitu kan. Dalam arti bukan perasaan, mungkin konteks perasaannya udah beda ya, nggak kayak yang sebelum-sebelumnya. Bedanya itu mungkin kayak perasaan-perasaan yang lebih care-nya tuh kayak lu apa kabar sih, kok apa kabar gitu kan, atau enggak bebe aja kan, atau enggak lebih kayak perasaan gimana ya hidupnya sekarang. Kita coba untuk care dalam hal-hal yang seperti itu, kayak apakah dia, bukan berarti kita kepoin ya dia sama siapa hidup sekarang, enggak, tapi apakah hidupnya baik-baik aja, apakah dia ada masalah gitu. Dalam arti kan kita ibaratnya mungkin kita berusaha untuk membantu dia. Nah, perasaan-perasaan itulah yang mungkin masih ada gitu kan. Itu yang aku maksud ya kawan-kawan. Kemudian kayak kalau anak ini berbicara, semesta selalu punya cara untuk menjauhkan dua hati yang memang gak akan ditakdirkan untuk memiliki. Nah, gila, udah kayak anak India aku ya kan kawan-kawan. Ya, itu tadi, kalau kita udah berbicara semesta mungkin kayak alam lah mungkin ya, alam semesta gitu ya. Ya dari mungkin dari duniawi, dari segi alam udah menunjukkan ke kita, udah ngasih gambaran ke kita gitu kan. Hukum alamnya aku ngomong kalau agak yang gimana-gimana maklum ya kawan-kawan ya. Ini nggak ada minum soalnya. Oke, jadi hukum alamnya itu kayak udah menunjukkan ke kita gitu bahwasannya memang ya udah gitu. Alam aja menjauhkan kita, dan apa ya, kayak seakan-akan ya udah memang gak takdirnya gitu loh untuk saling memiliki gitu. Jadi ya apa boleh buat gitu kan. Setabah apapun kita seakan-akan kayak memeluk virtual gitu lah mungkin ya, dan sekuat apapun kita kayak ya lagi-lagi virtual menggenggam gitu kan, memeluk dan menggenggam gitu kan. Seberusaha apapun kita menjaga dia gitu. Ya, yang enggak untuk kita ya tetap enggak untuk kita gitu kan kawan ya. Jadi yang perlu aku ulangin di sini ya, sekeras apapun kita berusaha, sekeras apapun kita berjuang kan gitu, seberusaha apapun kita melakukan apapun itulah untuk bisa bareng sama dia, ya ya kalau memang yang enggak untuk kita pasti enggak untuk kita kawan-kawan gitu ya kawan-kawan ya. Jadi buat kawan-kawan semua, percayalah, seingin apapun kita mendampingin, dan ya jika memang izinnya hanya sebatas mengagumi, sampai kapanpun. Aduh, kenapa aku belepotan ya. Oke, jadi buat kawan-kawan semuanya, seingin apapun kita mendampingi, dan jika oke, jadi buat kawan-kawan semuanya ya, seingin apapun kita mendampingin, jika izinnya hanya sebatas mengagumin, sampai kapanpun tidak akan bisa kita miliki. Gila. Gila guys. Quotes of the day gitu kan. Mungkin di setiap video nanti bakal ada quotes atau apa gitu dari kesimpulan yang kita bahas ya kawan-kawan ya. Nggak janji. Aduh, aku takut janji lagi nih. Tuh kan, aku aja yang ngomong untuk bisa nggak janji yang terlalu gimana. Aku sekarang janji gitu kan. Tapi nggak. Ini kan konteks janjinya berbeda ya kawan-kawannya, bukan dengan main hati atau main perasaan kan gitu. Jadi buat kalian semua aku nggak janji, tapi ya udahlah, mudah-mudahan aku bakal selalu bijak kan gitu. Jadi buat kawan-kawan semuanya, tetap ikhlas, tetap tabah, walaupun memang dia nggak untuk kita, ya udah nggak apa-apa. Mungkin memang ada rencana Tuhan yang lebih baik ke depannya buat kita. Ya seperti gambaran yang aku udah kasih ke kalian, kayak rumah makan tadi. Dan kalaupun memang
Nah, ini dia. Kalaupun memang rumah makan yang kalian datangin tuh hancur lah, buruk, gak enak nasinya kan gitu, gak enak lauknya kan gitu. Nah, mungkin yang kalau Tuhan titipkan ke kita orang buruk kan gitu, orang hancur kan gitu. Kalau aku bilang kan tadi, mungkin kita yang bisa menjaganya gitu, kita yang bisa mendampingin dia sampai benar-benar baik. Nah, itu tadi, itu gitu juga sama rumah makan tadi ya guys ya. Mungkin eh, Tuhan gimana ya, Tuhan menitipkan ke kita agar kita tahu inilah kalau rasa rumah makan yang buruk, ginilah rasa rumah makan yang nggak enak. Lalu kenapa bisa yang lainnya enak? Mungkin dari kalian sendiri udah bisa merangkul ataupun apa ya, ada ide-ide gitu gimana cara buat nasi padang yang enak gitu. Nah, ketika kalian sudah mampu di situ, mungkin kalian mendatangi rumah makan tersebut. Aku ada resep yang lebih enak nih. Gimana? Kau mau nggak rumah makan ini jadi berkembang, jadi lebih maju? Gimana? Mau nggak? Nah, mungkin gambaran yang aku kasih sedikit seperti itu. Tapi kalau menurut kalian apaan sih nggak cocok kali gitu, ya udah terserah sih. Nggak usah terlalu diambil kali kan gitu. Pokoknya konteks yang perlu kita garis bawahin tetap yang aku bilang di tengah-tengah tadi ya kawan-kawannya, diisi percakapan kita tadi ya. Gitu aja sih. Oke. Pokoknya daripada makin ngawur bahasanya, aku rasa udah makin ngawur nih gitu kan. Ya, jadi buat kawan-kawan semuanya, semoga video ini bisa mengubah pola kalian, pola pikir maksudnya ya, pola pikir kalian yang mungkin masih tergesa-gesa atau mungkin masih meresahkan bagi diri kalian sendiri ya, bukan bagi orang lain, tapi meresahkan bagi diri kalian sendiri, meresahkan bagi diri kalian sendiri tuh maksudnya kayak gelisah aja gitu, nggak tenang, terus kayak galau yang berlebihan, terus kayak apa-apa nggak mood. Nah, itu maksud aku ya kawan-kawan. Udah stop dulu, tenangkan pikiran kita dan jangan di stop untuk perjuangan ibadahnya. Gitu ya kawan-kawan ya. Sekian aja video kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah mendengarkan, para sobat frontal. See you the next video.